Deli Serdang yang dalam hal ini merupakan kita di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Untuk mempersingkat waktu, yang selanjutnya kata sambutan oleh kepala sekolah dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Putrianto selaku wakil kepala sekolah di Banyuwangi. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, hari ini tidak dapat hadir ada tamu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita diberikan kesempatan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang kiranya disampaikan kepada Ibu guru kita sebagai calon guru penggerak yang saat ini yaitu berada di depan, Ibu Mimi Maisarah dan Ibu Ika Harni Nasution. Ada beberapa hal yang disosialisasikan, yaitu mengenai budaya positif. Artinya ini adalah pembiasan kepada kita semuanya yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita. Adapun yang disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yaitu menyangkut pada kegiatan program-program belajar kita yang kedepannya berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian budaya positif yang kita laksanakan sebenarnya sudah ada kegiatannya. Salah satunya kegiatan eskul yang kita wajibkan kepada anak-anak, itu termasuk salah satu kegiatan budaya positif. Kemudian ada kegiatan budaya positif yang dalam bentuk religius, itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam sholat berjamaah pada jam-jam terakhir memasuki zuhur. Maka budaya-budaya positif ini juga ada kegiatan duha, sholat duha. Jadi banyak lagi budaya-budaya positif, membuang sampah tidak sembarangan. Jadi ini yang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Putrianto. Acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dibawakan oleh materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, saya perkenalkan nama saya Ika Harni Nasution. Kabupaten Deli Serdang. Iya Pak, ini banyak bergerak-gerak. Untuk menyambung materi tadi sudah disampaikan adalah mengenai disiplin positif dengan nilai-nilai universal, lanjut dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan lalu adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh para guru masing-masing. Untuk apa keyakinan kelas dibuat? Agar kelas dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Lalu kita juga sudah membahas tadi mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi saya akan menyambung materi yang berikutnya adalah 5
kita sendiri juga sering melakukan itu di dalam kelas kita. Jadi di sini terkadang kita sering sekali mengatakan sebagai penghukum, patuhi aturan saya. Jika kamu tidak mematuhi aturan saya, maka kamu siap menerima hukuman dari saya. Biasanya hukuman ini tidak ada yang tingkatnya ringan, tingkatnya keras. Tingkatnya keras, misalnya kita suruh cuci kamar mandi seperti yang dikatakan Ibu Mimi tadi, atau disuruh lari keliling lapangan. Mungkin pada waktu saya dulu sekolah itu berlaku, tapi pada saat sekarang ini di zaman yang sudah modern ini itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Terkadang kita hadapi kasus yang berjalan, manusia itu punya tingkat kesabaran. Kadang kita tidak sabar menghadapi murid kita, seperti yang dikatakan tadi di kelas 72. Silakan masuk. Ada satu siswa saya jumpai kemarin di kelas 72. Saya tanya simpel, apa pekerjaan orang tuamu? Jadi dia bilang pekerjaan orang tua saya panako. Panako. Jadi saya kira saya salah dengar. Karena saya tahu panako itu pencuri. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Saya yakinkan lagi sama anak. Apa artinya? Pencuri, Bu. Saya tanya lagi anaknya. Apa pekerjaan orang tuamu? Panako. Iya. Pencuri katanya bapaknya. Itulah dia. Terkadang, ya. Kadang kalau sudah menghadapi anak seperti itu, hilang kesabaran kita. Kalau bapaknya sudah pencuri, bukan bohong yang bilang bukan pencuri bapaknya. Jadi terkadang kalau kita sudah menghadapi siswa seperti itu, hilang rasa sabar kita. Karena kita sudah tahu pasti seperti apa tingkah anak itu. Ada yang satu siswa lagi yang ayahnya ulang-balik keluar penjara. Jadi anak itu kalau misalnya ada kawannya yang bilang kemarin, dari mana kalian? Kata temanku dari kamar mandi. Apa dia bilang? Awas kau nanti ya, pulang kau nanti ya. Habis kau ya. Itu kan sudah mengancam temannya. Berarti itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu datangnya dari rumah. Mungkin dia sudah sering merasakan itu. Akhirnya terbawa ke sekolah. Itu yang dihadapi kalau kita mengikuti sebagai guru penghukum. Kita ini pasti dia saja akan terhukum. Iya. Walaupun sebenarnya butuh rasa kasih sayang, kita sudah coba belai-belai, ayo nak belajar, tapi terkadang memang berat untuk menyatakan itu sebenarnya. Jadi di sini itulah dia. Kamu selalu saja salah. Sebenarnya itu akan menghukum perasaannya. Kita menghukum perasaannya. Mungkin kita tidak butuh kasih sayang yang kita urusin, tapi rasa kita saking banyaknya siswa yang harus kita urusin, kita nggak sempat mengurusi satu persatu siswanya. Ini yang kadang-kadang menjadi kendala buat kita. Jadi gini ya, dulu seperti ini senantiasa percaya karena hanya ada satu cara, yaitu kita hukum siswa itu. Nah itulah, jadi kira-kira kita dalam 5 posisi kontrol ini kita masuk kemana? Oke? Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kalau posisi ini biasanya kita akan bertanya kepada siswa yang bermasalah tersebut, membuat dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Contohnya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seolah-olah memang kita punya harapan besar terhadap siswa tersebut. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, kenapa kok sikap kamu tidak berubah. Jadi dia, siswa itu akan merasa bersalah. Jadi di sini murid akan memiliki pilihan sendiri tentang dirinya. Dia akan merasa, oh seburuk itu kak aku. Jadi dia merasa kecewa, merasa tidak berharga. Itu yang kalau kita menjadi guru yang dalam posisi membuat rasa bersalah. Lalu
dan mengikuti apa aturan kita. Tapi terkadang ini berdampak negatif buat siswanya. Kenapa? Karena siswa ini tidak bisa mandiri. Jadi dia terlalu manja dengan kita, make. Dan itu hanya berlaku buat kita yang mampu menjadikan diri kita sebagai teman buat mereka. Kalau ada guru lain yang masuk, maka itu tidak berlaku dengan guru tersebut. Makanya terkadang kalau dalam kelas ada guru yang suka mata pelajaran ini, ada yang siswa tidak suka dengan mata pelajaran ini. Nah, inilah di sini. Jadi kalau anak itu suka dengan kita, jadi terakhirnya anak itu tidak memiliki pendirian, akan terus merasa kita itu akan membela dia. Gitu. Masuk ke posisi keempat. Di posisi keempat ini adalah sebagai pemantau. Jadi guru itu posisinya sebagai pemantau, di mana sebagai guru kita hanya mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku anak yang kita awasi. Misalnya kita memberikan dia tugas, kita hanya memantau dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Itu dia kalau posisi kita sebagai pemantau. Dan ini biasanya kita menggunakan sanksi. Misalnya, saya menyuruh siswa saya kerjakan halaman 85. Dimana di situ mereka mengerjakan, saya hanya memantau mereka. Jika ada siswa misalnya yang berjalan, yang mengguyur kawannya, maka kita akan memberikan konsekuensi. Setelah diambil tadi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Itu dia. Jadi sebagai seorang ini harus menjalankannya, misalnya peraturannya apa? Peraturannya yang sudah kita buat tadi. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus diambil atas tindakan yang sudah kamu lakukan? Nah, itu kalau kita posisi dalam guru pemantau. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Yang kelima ini adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi kontrol terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan sebuah solusi dari setiap masalah yang mereka buat. Jadi seorang manajer ini harus memiliki keterampilan sebagai posisinya sebagai teman, posisinya sebagai pemantau. Maka dengan begitu posisi ini bisa dipegang oleh seorang guru. Apakah dari kelima posisi kontrol ini, saya tanya dulu Bapak Ibu guru, di manakah posisi kita sekarang? Sebagai pemantau kah? Manajer kah? Teman kah? Mendukung kah? Ayo yang mana Bapak Ibu? Ya, seluruh guru berharap kita memiliki kontrol sebagai seorang manajer, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi posisinya memantau siswa, mendukung siswa. Karena pada saat sekarang ini posisi guru ini adalah posisi sebagai fasilitator, bukan lagi seperti dulu memberikan bahan dengan ceramah, bercerita, tidak lagi seperti itu. Sekarang ini pembelajaran sudah berpihak kepada murid, inovatif, kreatif. Itu yang harus diciptakan terhadap peserta didik kita yang ada sekarang. Oke, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain kita kontrol, salah satunya adalah ada rasa takut. Nanti kalau aku nggak
nanti nilaiku rendah. Terkadang guru ini suka mengancam. Ya, jadi diharapkan seluruh kita seorang pendidik ini bisa masuk ke dalam posisi kontrol yang kelima, menjadi seorang manajer, di mana di situ kita sebagai teman dan sebagai pemantau yang bisa memotivasi peserta didik kita masing-masing. Lalu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana memecahkan sebuah masalah tanpa harus menghukum. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, supaya mereka itu bisa memperbaiki segala kesalahan yang mereka buat. Di sini ada disiplin mengenai restitusi. Metode ini untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Jadi dengan cara kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Disinilah seorang guru harus bijak dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi terhadap siswanya. Inilah kita kalau sudah menjadi sebagai guru yang dapat mengontrol, sebagai manajer. Satu, kita bisa menyelesaikan masalah dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini memberitahu di mana salahnya. Misalnya siswa terlambat, kita tidak boleh marah. Kenapa terlambat? Kok bisa terlambat kamu? Kenapa bangunnya telat? Apa nggak bisa kewalahan? Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghadapinya seperti itu. Kita tanya dulu baik-baik. Kenapa? Apa masalah yang dihadapinya? Baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi kalau kamu terlambat, kamu merasa tidak kalau kamu itu masuk dalam kelas mengganggu teman-temannya. Nah, kalau kamu merasa mengganggu teman-temannya, apa yang harus dilakukan berikutnya? Masalah kita menanyakan keyakinan. Dengan kamu masuk ke dalam kelas terlambat mengganggu kondisi ruangan kelas. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena kita sebagai seorang guru tidak lagi menanyakan benar atau salah, tapi kita bertanya, bisa tidak sikap ini bisa berubah? Keterlambatan dia membuat tugas, dia tidak membuat tugas. Jadi seorang guru itu tidak lagi bertanya dengan kata marah, tapi dengan kita menggunakan segitiga restitusi ini. Bertanya mulai menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan ini bisa tidak berubah? Bisa tidak mulai besok, lusa dan seterusnya kamu tidak terlambat lagi? Maka disinilah siswa itu akan mulai berpikir, oh iya, aku hari ini kalau aku terlambat, aku mengganggu waktu temanku. Kenapa? Biasanya kita guru ini sering terus menginterogasi di depan anak-anak. Jadi kalau di dalam pemecahan masalah dalam segitiga restitusi ini, kita tidak boleh menegur siswa itu di hadapan banyak orang, karena itu akan menghancurkan perasaannya. Beda anak dulu dengan sekarang. Kalau dulu masih berlaku kayu sepanjang ini, ke kaki saya dulu pernah, kuku panjang pernah, tapi kalau sekarang tidak boleh. Dipanggil anaknya, cerita kenapa terlambat, apa masalahnya. Kalau dia bilang ada masalah di jalan, berarti kita harus memberikan solusi. Dan di sini dalam menanyakan keyakinan itu, kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi. Apa solusi yang terbaik? Kalau dia terlambat, apa solusi yang bisa diberikan oleh guru tersebut? Kira-kira begitu Bapak Ibu mengenai posisi kontrol seorang guru dan mengenai segitiga restitusi. Jadi kita menghadapi siswa itu tidak boleh lagi dengan marah-marah, tidak boleh lagi dengan cara menghukum, mencubit,
walaupun sebenarnya kalau ditanyakan secara teori, tapi kita juga belajar harus bisa melaksanakan sebagai posisi kontrol, sebagai pemecah masalah buat siswa-siswa kita. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya atas peluangan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri sosialisasi pemahaman budaya positif yang akan kita gerakkan di sekolah kita yang tercinta ini. Nama saya Mimi Maisara, SPD. Saya calon angkatan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang, dan di sini yang akan kita sampaikan hari ini ada beberapa. Yang pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh setiap guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk saya sendiri, saya akan memaparkan disiplin positif, nilai-nilai universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti untuk 5 posisi kontrol sama restitusi segitiga tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Sebenarnya kata-kata disiplin ini udah gak asing lagi di telinga kita, ya kan. Kata-kata disiplin ini biasanya untuk apa ya Bapak Ibu? Kalau di kelas atau di sekolah, disiplin gitu. Iya, untuk mematuhi, benar Bu. Terus apalagi kata-kata disiplin di sini? Iya, tata tertib. Jadi kalau kata-kata disiplin di sini adalah untuk mematuhi, untuk menaati tata tertib yang sudah ada. Jadi di sini disiplin ini adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Jadi kata disiplin ini supaya lebih terarah lagi, ya kan Bapak Ibu? Kata disiplin lebih terarah lagi. Terus kata disiplin di sini udah ada belum ya di sekolah kita? Udah ada ya Bapak Ibu? Ya, contohnya itu ketepatan waktu, terus itu memakai pakaian dengan atribut yang lengkap bagi siswa-siswi, terus kita memakai pakaian yang sopan dan santun bagi kita Bapak Ibu guru. Ya, oke, next week. Kalau untuk nilai-nilai universal itu nilai-nilai keseluruhan pasti sering juga didengar, yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi budaya-budaya atau sikap-sikap disiplin yang harus kita kuatkan, kita kita tanamkan kepada anak didik kita. Supaya apa? Budaya positif ini nanti mengarah ke yang namanya kurikulum merdeka, yaitu kita harus menciptakan peserta didik yang berprofil Pancasila, di mana ada 6 kalau tidak salah ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dan akhlak yang mulia, jujur, terus itu apalagi kreativitas, berpikir kritis, jadi gotong royong. Jadi semua ini budaya positif ini nanti akan mengarah ke profil pelajar Pancasila yang akan kita buat untuk anak-anak kita. Jadi untuk menyelesaikan atau kita membuat budaya positif itu ada tiga. Maksudnya gini ya, secara kita buat disiplin di sekolah itu pasti ada yang namanya hukuman, penghargaan, sama motivasi. Tapi apakah dengan kata hukuman, motivasi, sama penghargaan itu yang dikatakan disiplin? Ya kan? Disiplin di sini artinya adalah kita menumbuhkan anak-anak itu supaya mempunyai rasa tanggung jawab, bukan hanya karena dia aku takut dihukum, ya kan? Atau kalau misalnya aku pakai baju yang bagus, rapi, perlengkapan atributnya lengkap, berarti dia akan terima pujian.
Tidak, itu merupakan motivasi gagal. Ya, motivasi gagal. Jadi motivasi yang bagus itu bagaimana? Yang menumbuhkan rasa kesadaran peserta didik bahwasanya dengan dia menaati peraturan itu menjadi kewajiban dia. Udah sadar diri sendiri lah kita bilang, ya kan? Jadi motivasi ini ada yang motivasi internal, ada yang motivasi eksternal. Motivasi internal itu yang memang dia berangkat ke sekolah, maksudnya jam 7, dia betul-betul jam 7. Pakai baju pun atribut sekolah dia memang mematuhi karena ada dari dalam diri dia sendiri. Tapi kalau misalnya motivasi tentang yang hukuman itu, misalnya ya kan, aku pakai atribut lah supaya nanti enggak dihukum, misalnya seperti itu. Terus pakai baju yang bagus supaya apa? Nanti dipuji. Oh bagus ya nak, bagus ya. Jadi sebenarnya dengan motivasi hukuman dan penghargaan itu merupakan motivasi gagal, identitas gagal. Jadi kita harus menumbuhkan dari anak-anak itu sendiri bahwasanya inilah memang kesadaran lunak, inilah memang kewajiban lunak. Jadi kalau misalnya dia telat datang ke sekolah, dia merasa, aduh aku telat datang, bukan karena aduh aku takut nih nanti dihukum, bukan seperti itu. Tapi memang dia, oh seharusnya aku kan masuk jam 7, tapi aku datang jam 7:15, berarti aku telat. Berarti dia menyadari diri dia sendiri, besoknya dia akan berubah. Tapi kalau misalnya kita bilang telat terus dihukum, dia itu akan berulang lagi. Kenapa? Karena berpikiran, alah nanti paling disuruh siram bunga, paling nanti disuruh berdiri gitu, ya kan? Ini tadi yang hukuman, ya kan? Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk perbuatan negatif dalam rangka pembinaan dan perbaiki tingkah laku sehingga tidak terulang lagi. Kalau mungkin dulu hukuman ini bisa dipakai, tapi untuk anak kita yang zaman milenial ini udah nggak bisa dipakai lagi. Ya kan Bapak Ibu? Iya apa enggak? Polisi gitu. Jadi bagaimana caranya supaya ini kita kasih motivasi yang eksternal, kita kasih motivasi yang memang kita motivasi anak-anak ini gitu. Jadi kalau hukuman untuk kurikulum merdeka itu udah nggak dipakai lagi. Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sama hukuman beda-beda tipis. Kalau misal hukuman biasanya kita lakukan secara spontan. Secara spontan, misalnya nggak kerjakan PR, terus itu kita bilang cuci kamar mandi. Nah itu hukuman, ya secara spontan. Tapi kalau konsekuensi, dia itu nggak beda tipis dengan hukuman sih. Konsekuensi tapi ada yang namanya kesepakatan. Ada yang namanya kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan gini, hari ini kita ada tugas, kalau nggak kumpulkan kita apain? Nah, jadi ada kesepakatan dua belah pihak. Tapi kalau hukuman dia cuma satu arah. Tapi kalau konsekuensi dia ke dua arah. Jadi tanya mau diapakan? Mau diapakan? Jadi sesuatu diapain? Tapi untuk konsekuensi dan hukuman itu untuk kedepannya mungkin jangan dipakai lagi. Karena ya kan? Tapi berat memang. Dengan kondisi ya kita tahulah sendiri anak-anak kita ini ya kan, cuman ini jadi PR kita bersama supaya gimana caranya kita itu sebagai guru itu tidak memberikan hukuman lagi kepada anak-anak ya kan, karena yang menuntutnya itu adalah kurikulum merdeka ini adalah kita itu berpihak kepada anak, pembelajaran berpihak pada anak, bukan berarti anak mau main-main silahkan, anak mau keluar silahkan, tidak punya adab bukan karena yang dikatakan berpihak kepada murid itu bukan ini ya Bu ya, nanti ada salah persepsi pula. Anak kita lagi terangkan, anak disuruh main-mainnya, kita biarkan, tidak seperti itu. Terus anak nanti
di mau keluar aja mau kamar mandi atau Bu aku mau ke kantin apa misalnya seperti itu. Tidak, bukan kebablasan seperti itu yang dikatakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi ada arahan-arahannya. Ya, kita hanya bisa menuntun anak kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Oke? Memang ya saya rasa pun saya sendiri yang sebagai wali kelas 72 itu yang luar biasa. Ya kalau Bapak masuk di kelas 72 juga anaknya super sekali. Nah, super sekali ya. Kalau misalnya yang belum pernah masuk silahkan lah Bu sekali-sekali dikunjungilah kelas 72 itu ya. Jadi anaknya super aktif sekali kalau yang di 72 ya. Jadi di salah ya kan. Nah di situ pun saya ada untuk menerapkan gimana ya. Waktu sebelum saya masuk CGP terus terang saja saya masih penghukum, nggak kerjakan soal tugas kamar mandi lah dia, nggak kerjakan tugas berdirilah dia di depan, nggak kerjakan tugas ambil lah, pokoknya ada aja lah. Tapi dengan cara saya seperti itu saya lihat nggak ada juga yang berubah, tetap orangnya itu aja. Berarti artinya cara kita menghukum juga salah atau cara penghukuman ini nggak benar, ya kan? Nanti kita saling sharing ya Bu ya, sebenarnya kita saling sharing karena kita kita ada asesor dari CGP, jadi kita saling sharing. Kita di sini bukan menggurui, tapi saling sharing gimana ya? Misalnya Ibu ada ide, kalau buat seperti ini gimana, kalau ini gimana, jadi kita saling sharing. Nanti ada sesi untuk beri tanggapan. Terus itu untuk penghargaan, saya udah buat penghargaan. Udah pernah saya buat penghargaan kelas 9. Ini juga nggak bisa dimasukkan ke dalam yang namanya motivasi yang berhasil. Kenapa? Pengalaman saya di kelas 92. Saya buat di kelas itu game karena saya pelajaran matematika. Tahulah sendiri kalau matematika itu ya, anak-anaknya nengok gurunya aja udah Ibu Mimin cerewet kali. Nah, jadi saya buat game lah untuk anak-anak. Salahnya saya adalah di awal saya buat game, saya bilang nanti grup siapa yang menang saya kasih hadiah. Itulah salahnya saya sebelum saya masuk CGP. Kenapa gitu? Jadi menanglah antara dua kelompok ini. Saya buat ya game antara dua kelompok. Kemarin itu saya pakai translasi ya, game translasi, perpindahan, pergeseran yang bagian matematika pasti tahu. Jadi di situ gamenya ada dua kelompok. Dan kelompoknya ini nggak saya pilih. Orang kan kalau saya berkelompok kan aku sama kau ya, aku sama kau nggak saya. Jadi karena dua kelompok, siapa dapat nomor 1, siapa dapat nomor 2, itulah kelompoknya. Jadi kan bercampur deh antara yang sepintar dan antara yang masih belum pintar, ya kan, bercampur. Jadi yang merasa pintar ini kelompok ini, aku pintarnya semua pas pula kebetulan dapat. Terus itu yang merasa kurang pintar, Allah kok kelompoknya sama kamu ya, gitu lah. Jadi ternyata yang menang kelompok itu adalah bagian kelompok yang kedua, yang rata-rata kurang pintar, belum pintar lah, tinggal bahasanya biar lebih enak, belum pintar. Jadi menanglah, dapat lah, padahal hadiahnya saya bungkus aja permen satu bungkus itu saya kasih. Senang mereka. Yang merasa pintar ini mukanya itu kayak kalah ya, kok bisa kalah ya gitu kan, kok bisa kalah. Dan saya pikir dengan saya ngasih penghargaan itu, anak-anak itu jadinya senang. Tapi ternyata apa? Ada yang tidak senang. Terus di situ ada kata tidak mau berbagi. Saya kasih buat satu bungkus itu kan banyak ya, satu kelas cukup. Tapi yang dikasih cuma kelompoknya aja. Kalau kita namanya teman ya, kalau dia misalnya nggak dapet ya udah kita kasih rata ya kan Bu. Nah disitulah saya lihat, oh berarti benar
itu nggak bisa dijadikan motivasi untuk anak-anak belajar. Karena apa? Pikirannya itu nanti kalau aku menang pasti aku dapat hadiah. Nanti kalau aku kalah yang nggak dapat. Jadi pikirannya itu cuma itu aja. Bukan dia menghayati pembelajarannya. Translasi itu kemana, gesernya kemana, kalau kiri kemana, kanan kemana, kalau kanan apa tandanya, kiri apa tandanya. Jadi mereka itu cuma aku dapat hadiah, ore itu besok buat lagi ya game ya, buat lagi ya bu, hadiahnya apa ya bu? Udah saya buat juga di kelas 9 kemarin. Jadi kalau penghargaan ini nggak bisa kita kasih. Boleh kasih penghargaan boleh. Dengan syarat apa? Jangan bilang dulu sama anak-anaknya. Jangan bilang. Jadi kalau misalnya anak itu kan jadi kalau nggak bilang, nggak tahu ada hadiahnya, berarti kan dia memang betul-betul bersungguh-sungguh, ya kan? Setelah udah dapat kasih hadiah, itu baru boleh. Saya rasa boleh ya. Oke, ini keyakinan kelas. Tadi sudah untuk motivasi sendiri, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bu, bapak-bapak, siapa yang membuat? Semua guru. Semua guru membuat keyakinan kelas. Inilah di sini timbulnya budaya positif. Artinya apa? Ini kesepakatan. Kesepakatan kita kasih sama anak-anak. Ibu masuk di sini, misalnya ya kan. Terus kalau kita lagi belajar, kita bagaimana? Pasti anak-anak itu pasti bilang, kami buat kesepakatan paling lama berapa kamu baru bisa masuk ke kelas. Anak-anak pasti bilang 10 bu, 15. Wih lama kali dulu ya udah setelah ABCD di dalam, ya kan? Jadi berapa? Ada kesepakatan tanya adalah 3 menit. Jadi begitu bel istirahat, bel masuk, anak-anak tuh 3 menit paling lama di luar. Kenapa? Karena yang pertama mungkin dia pengen ke kamar mandi atau baru olahraga haus sekali, ya kan? Jadi saya kasih waktu 3 menit. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau misalnya kamu gak masuk 3 menit, apa yang kamu buat? Jadi kita balikan lagi sama anak-anak itu, bukan kita. Kalau kita yang buat berarti itu namanya penghukuman, ya kan? Jadi kalau misalnya ini ibu udah masuk nih lagi menjelaskan, kamu tiba-tiba masuk, kalau kamu tak assalamualaikum bu atau selamat siang bu, saya masuk, yang ada di sini buyar nggak konsentrasinya? Buyar. Jadi gimana? Jadi apa tindakanmu? Jadi dia bilang saya tunggu di luar dulu bu, di depan pintu, tunggu ibu siap menjelaskan, baru saya masuk. Jadi itu keyakinan kelas, itu adalah keyakinan yang memang kita buat dan kita taatin dan kita yakinin bahwasanya itu akan bisa kita laksanakan, harus bisa kita laksanakan. Jadi anak-anak, jadi kita di sini nggak ngasih ultimatum bu, ya seperti itu. Susah sekali, berat sekali, tapi mudah-mudahan kalau memang dilakukan dengan komitmen akan berhasil. Jadi anak-anak itu punya rasa kesadaran dia sendiri tentang apa yang sudah dibuat dia, berarti harus ditanggung jawab ini atau tanggung jawab. Oke, ini untuk kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ada 5 dasar kebutuhan manusia berkualitas ya. Minta izin sama ya bu ya. Mungkin pasti ketiknya. Enggak, maksudnya ini berkualitas sebenarnya. Berkualitas ya. Salah ketik gila angkanya. Atas kesalahannya mohon maaf ya bu. Ya koreksinya mohon maaf. Oke, yang pertama itu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu kita bilangnya bertahan hidup. Ya, kalau bertahan hidup kita perlu apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, itu udah semua kita punya. Yang kedua, kebutuhan anak rasa aman. Jadi anak-anak itu pengennya aman, belajarnya nyaman, itulah kira-kira. Jadi aman, nyaman, dia pun senang. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.
anak-anak kita yang di sini rata-rata, apalagi kelas, karena saya mau ngambil kelas 72, rata-rata anaknya butuh kasih sayang. Jadi memang harus betul-betul sayang, nak sayang. Ya begitulah ya, udah masuk 72 kan Bu? Udah. Perlu kasih sayang sangat banyak kan Bu? Iya. Jadi di kelas 72 itu memang kelas yang memang anaknya memerlukan kasih sayang lebih. Sama seperti kita juga butuh yang namanya rasa memiliki dan kasih sayang. Lalu kebutuhan akan penghargaan. Jadi anak itu butuhnya dihargai, bukan dilabeli. Tapi kata label itu terus terang, saya kemarin itu mengambil kelas 72 itu adalah kelas yang kayak tanda kutip lah, yang jelek. Udah langsung dilabelin, saya labelin. Tapi sebenarnya anak-anak itu butuh penghargaan. Jadi kayak dihargai, dikasih motivasi, itulah kira-kira. Oke, baru kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini aktualisasi diri ini artinya kesenangan. Makanya anak-anak itu suka sekali yang namanya main game. Kalau belajar pasti main game. Nanti datang saya, Bu, nanti kita matematikanya main matematika sulap lagi ya. Saya ada ngasih matematika sulap sama anak-anak. Terus itu nanti kita nge-game lagi ya Bu. Atau Bu, nanti SDK-nya apa? Itu yang dituntut. Jadi mereka pengennya itu yang senang-senang saja. Itu menjadi kebutuhan atau 5 dasar dari manusia itu sendiri. Mereka butuh kesenangan, mereka butuh penghargaan, rasa aman, cinta. Terus itu memang bertahan hidup, ya kan, butuh makan, butuh minum. Itu kan memang 5 dasarnya nggak bisa kita ubah. Jadi dari kelima dasar ini kitalah yang berupaya gimana caranya. Bu Mimi aja ngomongnya kan gitu. Nah, saya pun juga lagi belajar ya Bapak Ibu. Kita sama-sama di sini belajar supaya kita bisa menjadi guru yang disenangin, guru yang belajar terus menerus, bukan guru yang kalah datang lagi. Enggak kalah, ya kan Bu? Saya pernah dengar gitu ya kan. Saya pernah dengar anak-anak itu ada yang guru yang bilang sama saya, kok ada mata pelajaran habis. Kok ada mata pelajaran matematika di dunia ini katanya. Itu kan langsung cek. Kayaknya aku suka nih saya kan. Padahal kemana-mana kita harus pakai matematika. Mau buat bikin aja pakai matematika, buat kain kapan pakai matematika ya kan Pak? Jadi semua itu harus pakai matematika. Tapi dia bilang, kok ada yang pelajaran matematika? Karena di kelas itu dibilangnya gini, Bu, saya mau mulai bersekolah, tapi yang gak ada matematikanya. Buat skripsi Bu? Buat skripsi gimana? Kita mengajarkan matematika enggak? Statistika dasar, ya kan? Jadi bingung saya ya kan. Jadi saya maunya tuh kalau misalnya datang, bukan muridnya ini Bu, atau ayo Bu masuk ke kelas saya, ayo Bu masuk ke kelas saya. Tenang, jangan sampai dengar ada pelajaran matematika di dunia ini. Kenapa ada pelajaran matematika? Karena matematika itu kayak memang ngomong ya kan Pak. Dan ngomong lagi, udah dari dulu-dulu sudah seperti itu. Jadi itu oke. Untuk menjawab itu semua, bagaimana cara kita melakukan gimana sih biar disenangin, gimana sih biar bisa buat keyakinan kelas, gimana sih kalau misalnya ada masalah yang dilakukan anak itu, terus apa yang kita lakukan sebelum kita kirim ke OB. Oke, tanggapannya boleh? Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sawati Ramadan dari Bogor. SMP di ini juga. Terima kasih luar biasa pemaparannya Bapak Ibu yang kita dengarkan dari tadi. Walaupun saya
bagaimana cara mengajar, mendisiplinkan, menghukum, tidak boleh cubit dan sebagainya. Tanggapan saya sederhana, Ibu. Semua yang Ibu bilang itu benar. Tetapi yang mengetahui di dalam kelas, yang mengetahui kondisi siswa adalah kita gurunya. Katanya tidak boleh dicubit, katanya tidak boleh dihukum, tidak boleh dikeluar, dijemur. Nah, kalaulah saya sudah lakukan yang kelima kontrol yang tadi itu dan ada juga beberapa hal yang kita tambahkan. Kalaulah tidak diperbolehkan menghukum, meneriaki, membentak, marah-marah dan sebagainya, apa yang terjadi dengan sekolah kita ini? Ibu yang melihat bagaimana karakter kita di anak-anak kita di dalam kelas. Di dalam kelas itu karakter anak bervariasi. Tentu cara kita pun bervariasi. Kita nggak bisa bilang kalau ini, kalau siswa saya misalnya ibu ini, kalau dia modelnya yang tidak bisa dilulus, kalau dia memang model yang harus dibentak, bentak. Kalau dia modelnya memang harus dibunyikan, jangan gitu ya nak. Begitu kan? Jadi tidak ada satu patokan menurut saya ya. Menurut saya bapak ibu, tidak ada satu patokan. Oh nggak boleh gitu. Ini kurikulum mau merdeka gitu. Saya pun sebagai guru merdeka gitu kan. Saya harus analis satu-satu. Oh ini tidak bisa dimanfaatin. Oh ini tidak bisa dijadikan teman. Oh yang ini tidak bisa dibentak. Gitu. Jadi bagus. Cuma kesannya kayak kita mau beralih dari yang lama ke yang baru itu memang sulit prosesnya gitu kan. Saran saya, sebesar saya, tanggapan saya itu kembali ke kita selaku guru yang mengenai psikologi anak gitu. Kalau memang perlu panggil orang tua ya dipanggil, kalau dia memang harus dijemur ya dijemur. Saya menurut hemat saya, apakah itu baik menurut guru-guru penggerak? Dan harapan saya dan kami pun sebenarnya Bapak Ibu guru penggerak yang menjadi pionnya ke depan, kami akan mencontoh bagaimana Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak di sekolah ini. Kami akan lihat bagaimana sih ibu itu kok bisa ya gitu, bagaimana yang supaya dia tidak marahin gitu. Ibu-ibu yang akan jadi pionnya di sekolah ini gitu. Kami akan lihat. Tapi kalau sejauh ini yang saya pribadi terapkan memang kenali karakter anak, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Kalau dia tidak bisa dibegitukan ya dibeginikan, kalau dia tidak bisa dibeginikan ya dibegitukan gitu kan. Bagaimana supaya proses belajar di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Makanya kita punya psikologi masing-masing terhadap peserta didik kita masing-masing. Terima kasih demikian. Oke, terima kasih kepada Ibu Lisna atas tanggapannya mengenai inilah budaya positif. Ya, terus terang, sebenarnya inilah yang kita rasakan. Ya, terkadang kita berpikir begini, alah cuma teori, ya. Saya juga berpikir begitu, teori, karena benar yang dibilang tadi, kita yang tahu siswa kita yang tahu siapa yang harus dibelai, kita yang sayang, dan siapa yang harus kita kotori, luar biasa. Nah, iya, tapi kami menyampaikan materi sambil belajar. Kami juga calon-calon guru penggerak ini lagi berusaha merubah apa yang kami lakukan pelan-pelan, karena tidak bisa materi ini seperti membagikan telapak tangan, nggak bisa. Seperti yang Ibu Lisna itu tadi yang saya bilang, kita ini terkadang batas kesabaran ada batas kesabaran. Kadang tidak mau menghukum, sudah sekali dibilang, 2 kali dibilang, 3 kali dibilang, akhirnya mau juga keluar kata kasar. Tapi pelan-pelan kita merubah paradigma itu. Pelan-pelan kita merubah yang namanya hukuman menjadi sebuah motivasi. Walaupun apalagi di bahasa Inggris, kita tahu sendiri siswa kita ada bisa dikatakanlah 90% yang parah, yang perilakunya, apalagi sekarang ini beberapa kasus sudah kita hadapi, sudah mulai siswa mencuri siswa lain, tawuran. Nah, benar, tidak bisa kita bilang tidak menghukum, tapi
kami sebagai pion yang paling utama di depan, kami juga lebih memperbaiki sistem pembelajaran kami sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sedikit, ya Bu, iya, tidak boleh namanya memberikan hukuman. Hukuman sendiri itu yang seperti apa? Jadi boleh kalau membaca ayat itu boleh, yang penting tidak memberikan hukuman fisik. Dia nanti dia sistemnya konsekuensi Bu. Dia tidak hukuman tapi namanya konsekuensi. Misalnya ibu dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas. Salah satu keyakinan kelas yang ibu buat adalah siswa bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau siswa pas tepat waktu mengumpulkan tugas tidak siap, maka ibu secara bersama anak-anak tadi sudah membuat kesepakatan apa konsekuensi jika dia tidak siap tugasnya tepat waktu. Misalnya Pak, membaca ayat, suruh baca puisi, suruh menghafal ini itu, tapi janganlah pulang sampai 10 lembar. Nah, itu ya, tapi namanya adalah konsekuensi dan itu sudah disepakati antara guru dengan siswanya, diambil secara bersama. Begitu. Begitu ya Ibu Risna ya. Kami juga pelan-pelan melatih merubah diri dan kita sama-sama juga tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Tapi kami hanya memberikan apa yang kami dapatkan supaya membias di sekolah kita dan kita bisa menciptakan budaya positif yang bisa timbul di sekolah kita. Tapi itu tidak bisa langsung kita cekoki ke anak, tapi ke diri kita dulu. Kita tidak bisa marah sama anak datang terlambat kalau kita datang terlambat juga. Kita tidak bisa bilang enak buang sampah ke tempatnya kalau kita sendiri tidak pernah membuang sampah pada tempatnya. Nah itu dia. Jadi budaya positif itu anak-anak itu melihat adalah dari kita. Karena guru ini adalah sampelnya, guru ini adalah modelnya dalam kelas. Jadi kalau ada siswanya terlambat jangan marah-marah. Kalau gurunya juga sering datang terlambat, jangan suruh marah-marah bilang anak buang sampah ke tempatnya. Kalau gurunya tidak pernah buang sampah pada tempatnya, itu adalah hal-hal kecil. Tapi itu ditanamkan dari diri kita dulu. Sama yang paling kita dapat adalah 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun. Berapa kali Ibu PKS kesesuaian sudah bilang ke anak-anak, kalau ketemu gurunya, walaupun bukan guru yang masuk ke kelasmu, tegur, sapa, salam. Tapi masih banyak juga siswa yang tidak mengindahkan itu. Nah itu dia. Jadi dari mana dulu? Datangnya guru adalah dari diri kita, dari diri seorang guru dulu. Karena guru ini model dan guru ini tugasnya 24 jam. 24 jam Bu. Yang di dalam bukan tugas kita, ibu guru tugas kita. Pulang sekolah pun sama itu tugas kita, ibu guru. Iya, nama guru itu lengket. Itu yang kadang-kadang membawa kita, walaupun sudah pulang kita punya kebiasaan lain, orang tetap akan mengingat itu ibu guru loh. Nah, gurunya karaoke, itu ibu guru loh. Masa guru karaoke ngajarin anak? Terkadang begitu pikiran orang. Makanya tadi dibilang 24 jam melekat identitas guru kita ini. Ya kan, betul kan Bang? Oke, ada lagi Bapak Ibu guru yang memberikan tanggapan? Sebelumnya kita diskusi kalaupun ada pertanyaan sebelumnya akan kami merasakan dan apa akan mengerti. Kemudian Ibu, saya pernah ingat dulu sekarang saya sekolah pendidikan guru SPB. Jadi di samping kita diberangkatkan dengan mendidik kita diberangkatkan dengan pelajaran psikologi. Pelajaran psikologi ini kita menghadapi SD bagaimana? Menghadapi
SMP bagaimana? Itu ilmu psikologinya. Di kelas 1 SMP anak itu memayang-mayang. Di kelas 2 mereka sudah mengalami puber. Puber itu bukan artinya menggatal, artinya peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah di sini mereka itu kan sudah ada, kalau dibuat seperti wacana tadi itu tidak bisa memarahi. Mungkin jangan dulu ya, memarahi itu dulu. Kalau anak-anak ini tidak diingatkan, sedangkan diingatkan mereka mau sepilih. Kemudian kalau kita itu dekat kepada mereka, bisa aja mereka tidak mengerjakan tugasnya. Jadi maksud saya kan, gimana solusinya menurut Ibu Merdeka ini? Kita itu harus bagaimana menghadapi siswa yang kelas 1, kelas 2 yang sedang mengalami puber, yang mengalami peralihan. Mereka kan coba, di sana mereka mengalami suatu ada kenakalan sedikit. Menurut saya di kelas 2 SMP. Jadi sesuai dengan wacana kalian tadi, jangan dimarahi. Sementara anak itu diingatkan ada seperti menjurus marah. Coba anak-anak, nah, kita bilang kan, jangan kalau buang sampah itu jangan dilacinya anak-anak, ada marah, ya kan? Karena sekali dua kali, ketiga kalinya kok buka banyak nyamuk, kita ingatkan ternyata ada sampah, kan ada marah. Jadi bagaimana kurikulum Merdeka ini, kami apalagi kami yang sudah tua ini sudah mulai ada sidangnya kurang. Kemudian kami bermohon kepada guru penggerak, kalau bisa per bidang studi kalian arahkan kami bagaimana menyusun kurikulum RPP untuk kurikulum Indonesia Merdeka ini. Arahkan kami, karena kami minta terlebih kalian yang ada murid kami coba berbakti lagi. Bagaimana kami ini? Karena kami ingin tahu dan menurut pengalaman kami dari tahun 87 mengajar anak itu memang kelas 2 SMP mereka mengalami perubahan dan kita harus ibaratnya mengerti bagaimana kalau tidak ada penekanan marah sedikit nggak bisa. Sedikit yang kemarin nanti jalan contoh, saya pernah bertetangga dengan saya bukan menceritakan kawan dulu, Bapak Tia di 85 dan 86. Bapak itu takut dia laporkan ke kantor polisi. Ada bapak itu. Dia ngecek 85, saya ada 86. Saya lihat, ibu anak ini, saya masuk ke kelas. Kalian kenapa ibu kalian? Karena bapak ibu. Atau begitu kasih masalah yang mau kita terangkan, atau bagaimana? Ya kan? Ya terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, kalau belum pernah, saya ingin mendapatkan yang lebih itu tentang segitiga restitusi dan kesepakatan. Saya dapat juga kan dari saya sama. Makanya di rumah itu kan di dalamnya ada. Tapi dapat juga dari segi-segi dapat juga. Di sini tadi masih belum apa juga belum masih bagian gitu ya. Memang dari yang sedikit saya dapat itu memang ini sangat penting kali bagian apa membuat kesepakatan kelas itu bukan mudah sebenarnya utama ya, membuat kesepakatan di kelas itu bagaimana antar kita dengan siswa itu berinteraksi gitu kan. Misalnya selama jam saya tidak berkondisi jelas kesepakatan sepakat. Tapi mereka kalau bisa teknis yang saya tahu tuh ya, kalau bisa dari mereka ya Bu ya. Dari mereka gitu. Cuma ini yang juga apa? Saya pun direntang juga di sini memang karena nggak semua kelas itu saya buat kesepakatannya. Kadang lupa ya, kadang nggak sengaja. Jadi mungkin di bagian ini sama bagian sedikitnya restitusi itu juga. Saya dapat sedikit pun tentang teknis hukum ya. Kalau bukan hukum ini kan sudah
Ya, menyelesaikan masalah itu tanpa harus menghukum, tapi dari mereka kesadarannya, mereka tahu kesalahannya, kemudian mereka tahu solusi pemecahannya, kemudian guru hanya sebagai fasilitator kan, tapi fasilitator, kemudian muridnya itu fungsinya dia tahu di mana salahnya, tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, kemudian mau berkomitmen ya. Yang terakhir itu mau berkomitmen dan masyarakat bagian ini yang saya rada-rada ya kurang gitulah. Mengimplementasikannya ini mohon apa penjelasan yang lanjut bagian mulai. Kemudian terkait hukuman, saya juga memperdebatkan masalah itu juga di beberapa kali juga termasuk pembicaraannya dari LPT juga, termasuk dari dosen juga. Ada pertemuan terakhir lah gitu. Jadi kalau kami lihat gitu ya, itu yang namanya hukuman itu bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi setiap daerah kita ini banyak ada 400 lebih kabupaten kota. Itu kearifan lokalnya kan beda-beda. Orang Melayu kearifannya, orang Karo dengan kearifannya, kalau sini Niasi, dengan kearifannya. Orang sini itu dengan kearifannya. Terkadang kita ini karena bukan asalnya dari sini, kalau pendalaman sini, kita juga kadang-kadang nggak paham juga kearifan di sini itu maunya seperti apa. Sebetulnya bukan nggak boleh dimarahi, cuma ada batasan-batasan hukum, batasan-batasan etika, adat istiadat juga yang berlaku. Kalau hukumnya kan itu kan yang nggak boleh kan kekerasan fisik dan kekerasan verbal, ya nggak boleh itu. Dan ini mah disepakati kan oleh dewan pendidikan kita kan nggak boleh kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Tapi kalau marah itu boleh. Asal tadi jangan sampai ada kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Dan sayangnya itu kan beberapa guru kita di sini, yang alumni ya, Agakti, itu terkenal dengan beberapa kekerasan verbalnya. Itu bapak dulu, ibu dulu, suka bilang D1 kan, misalkan ini D1 lagi, itu bapak ibu. Jadi kan, kayak kita bersama juga ini menghilangkan dijatuhkan harga dirinya. Itu guru yang sama itu masa dibilangnya aku sih yang melanggar agama gitu. Itu masa terhina gitu. Kadang-kadang ya itu saya juga bisa menilai ya, mohon maaf kalau ada murid yang ngadu tentang saya ya kesalahan saya gitu ya. Saya juga bisa merubah saya. Ya, itu termasuk bagian dari kekerasan psikologi yang mereka itu sebenarnya nggak suka gitu ya. Misalnya mungkin karena berasal dari keluarga yang nggak mampu, kemudian kita nyeletuk gitu ya. Mungkin kita menganggap itu candaan biasa gitu, tapi bagi mereka itu dalam gitu. Kalau ini menyangkut ekonomi ya itu sudah nggak miskin, nah terus juga gitu katanya. Itu juga berusaha juga dari kemudian tadi ya itu bagaimana mungkin hanya definisinya aja berbeda, misalnya di sana juga kalau kesalahan lokal juga adalah kita sesuaikan dengan kearifan desa baru ini dan desa baru. Nah kemudian masalah memperbaiki sekolah ini kan bukan hanya tugas apa ini, guru penggerak, ini tugas kita semua. Rumusnya itu kan mendidik anak itu rame-rame. Yang menurut undang-undang itu kan pendidikan itu formal, informal, dan non-formal. Formal di sekolah, non-formalnya di keluarga, di masyarakat. Itu udah teori pendidikannya itu. Dan di undang-undang juga begitu. Saya sering kalau membantah masyarakat kita aja. Kalau ada masalah yang jelek-jelekan kita, saya bilang itu aja. Kewajiban mendidik itu 3. Sekolah, keluarga, masyarakat. Ini masalah di sekolah saja.
di sekolah ini formalnya kita nih. Di sini pun kan kita harus rame-rame lagi. Jadi kalau saya bilang, kalau bisa itu kalau bahasa teknikanya itu hardware, software, dan brand-branding baik. Kalau brand-branding nggak semua kan, sama-sama ada. Kemudian kalau bisa ini, kita di sini nggak ada peraturan tertulis. Yang saya dari 2006 ke sini sekarang berapa tahun? 16 tahun dan 2017. Nggak ada sih peraturan tertulis. Peraturan di sini tercap semua. Dan peraturan tidak tertulis ini berbahaya sebenarnya. Satu, kita nggak bisa jadi komitmen. Yang mana pun kita membuat kesepakatan kelas, nggak bisa kita tindak, nggak bisa kita lanjutkan, teruskan menjadi reward and punishment yang betul-betul ya. Selama tertulisnya nggak ada. Waktu saya masuk MC 1 Medan, 62 Medan, itu masuk dulu. Kami dikasih buku yang ditandatangani. Bukunya itu berisi tentang tata tertib sekolah, lengkap tertulis. Sampai sekarang kita nggak ada sekarang. Peraturan itu nggak ada. Yang ada di mulut aja, bisa aja. Nggak boleh bawa sampah sembarangan. Gitu. Ini penting nih. Iya, jadi kita nggak punya aturan tertulis, nggak punya aturan baku. Nah, jadi kita nanti susahnya kalau kita berhadapan sama orang tua siswa, ya kan? Yang misalnya, apa dasar bapak mengusir anak saya dari kelas gara-gara nggak ada simbolnya? Nggak ada peraturan tertulisnya. Ada bapak aja. Mana peraturannya? Nggak ada. Sementara kan kalau PPKM kan dulu ada dua, PPS gitu ya. Tertulis dari pensi. Kita banyak kata tulis di sini. Jadi peraturan kita bentuk apa? Cak-cakan. Lain tahun lain cakap. Kalau bisa ini harus diselesaikan lagi. Hukum tertulis di sekolah kita masuk pakaian, masuk bentuk hukumannya, tulis standar bersama. Terserah sama ibu anak BK, siswa atau gabungannya, atau membuat timnya, panitianya, itu bisa-bisa aja. Operasinya kan peraturan kan? Operasi berperaturan, STM berperaturan. Itu tulis mah. Karena kalau nggak tertulis nggak bisa dijalankan. Yang saya kira ini sharing pendapat dan tadi pengalaman juga sama harapan juga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan pertanyaan dari mereka. Jadi Bu Berta ngomong sama saya mau masukannya. Jadi di kelas 71 itu pelajaran Bu Berta, di semester lalu dia belum buat kesepakatan kelas. Jadi dalam kelas itu kalau memang libur denda Rp500, tapi dipegang sama siswa. Nah, kebetulan juga kemarin saya baru visit ke rumah siswa terkait dengan anak kelas 1 juga. Nah, orang tuanya bertanya sama saya. Kebetulan saya nggak tahu kesepakatannya kan. Ternyata ada di kelas itu kesepakatan. Kenapa Bu kok harus bayar kata orang tuanya? Jadi kan saya juga nggak tahu. Nah, makanya mungkin bisa gimana caranya itu. Apakah memang di proses itu ada proses kolaborasi antara orang tua dan yang lain-lainnya. Karena kan ini kesepakatan kelas itu nantinya kan anak sendiri yang ngomong bayar Bu denda gitu. Sementara mungkin nanti penyampaian di luar kan beda lagi. Ini kan masalahnya sensitif jadi. Dan apakah memang kesepakatan itu harus disampaikan sama semua guru? Misalnya nih guru IPA udah kesepakatan, itu nanti disampaikan sama semua guru atau enggak? Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu atas tanggapannya. Sebenarnya waktu kita udah di trik sudah habis ya. Nah, saya jawab dulu sedikit, sama-sama sharing kita ya tanggapan Bu Linda tadi mengenai bagaimana menghadapi anak yang tidak boleh dimarahi.
tadi kita, kalau ibu mau marah dengan anak itu dengan sesuatu, tidak boleh di depan umum, tapi ibu boleh panggil di satu tempat, diajak bercerita, ditanya kenapa, apa masalahnya. Terkadang kita tidak tahu masalah dia di rumah, dibawakannya ke sekolah. Jadi kalau yang kami pelajari di guru penggerak ini, anak itu kita panggil, ditanya, seperti tadi 3 restitusi tadi, membuat dia merasa bersalah, mencari keyakinannya. Kenapa itu sempat terjadi? Apa masalah yang dia hadapi? Itulah yang kami pelajari. Memang terkadang seperti tadi yang sudah saya katakan, tidak seperti membalikan telapak tangan itu semua terjadi. Proses. Saya juga sama kayak Bu Ninda. Emosi juga kadang emosi soal yang ngangguk, mau marah kita dengan dia gitu. Tapi karena kami yang sudah jadi pendidikan guru penggerak ini, kami boleh tarik diri. Jadi ketika siswa itu bermasalah, saya coba panggil siswa itu. Saya tanya dia, sekali, 2 kali, 3 kali, memang tidak bisa juga diberitahu kita ada BP. Baru kita ke BP gitu. Serahkan ke BP-nya, dia dipanggil orang tuanya, tapi kita juga hadir di situ. Apa masalahnya? Tapi kita juga punya catatan. Apa masalahnya? Sudah berapa kali? Karena kalau di masa kerja ada SP1, SP2 sampai dengan SP3. Dipanggil sekali, 2 kali. Kalau dia juga berarti kita harus berkolaborasi antara guru mapelnya dengan guru PP-nya dan juga orang tuanya. Kita juga mencari solusi agar anak ini bisa berubah. Sampai di situ yang masih kami pelajari, Bu. Jadi nanti kita bisa di luar dari ini bisa sharing-sharing. Itu ya Bu ya. Nah, nanti kita sharing 2 karena waktu kita udah mepet. Satu lagi Pak, kalau Bang Ari nanti ceritanya di luar aja ya Bang. Ya, jangan ada ini, udah mata. Jadi kalau pembuatan keyakinan kelas tadi, yang kami tahu tidak ada berupa uang. Jangan berupa uang. Uang ini sumber masalah, sumber kebahagiaan, dan juga sumber masalah. Kenapa dia terakhirnya bilang sama mamanya, Mak, kami report. Terkadang dia hanya bicara sama saudaranya, tugas kita yang mana? Oh, muncul yang sebelah sana. Akhirnya timbul-timbulan, denda, gopek. Memang gopek itu kita bilang kecil, tapi kalau dalam berapa kali pertemuan gopek itu besar. Uang jajannya dia tidak mau sisihkan ke situ. Ujungnya kemana? Minta ke orang tua. Jadi orang tua bertanya, uang apa? Uang denda, Mak. Denda apa? Salah kita gurunya. Kenapa anak ribut? Ya kan ditanya gurunya. Salah siapa? Salah gurunya. Akhirnya kadang memang kejar. Karena tidak ada salah anak saya ini. Semua salah guru. Iya, orang tua hanya tahu anak sekolah. Dia nggak tahu macam mana anaknya di sekolah. Karena begitu yang saya hadapi di kelas 8-9. Anakku tidak masuk kelas 1, 2, 3. Tapi pulang sekolah saya lihat yang di luar. Apa kata mamanya? Kok kayak gitu kau Nina? Kok bisa kayak gitu kau? Itulah tanggapan orang tua yang saat sekarang ini kita hadapi. Nah, walaupun kata sebenarnya agak berat ya untuk kolaborasi, tapi keyakinan kelas itu tidak ada hubungannya dengan duit. Jangan. Yang kena adalah gurunya. Buatlah yang konsekuensi, buatlah konsekuensi yang wajar, yang cocok dengan anak itu. Tapi kalau uang ini, karena orang tua ini udah bayar baju batik, simbol, ada uang di kelas, kas, ada lagi guru makan. Jadi pertanyaan, untuk apa guru makan penting? Hanya gara-gara ribut. Jadi nanti jadi sumber masalah. Jadi itu bisa dihilangkan. Tidak ada yang namanya konsekuensinya berhubungan dengan duit. Walaupun kita rasa jumlahnya kecil, tapi jika diakumulasi
Itu yang bisa ditanggapi untuk masalah keyakinan kelas tadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih juga yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya untuk kita semua. Di sini saya dengan Ibu Mimi tidak mengajari, tapi kita sama-sama belajar untuk memperbaiki dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan kelas kita. Karena waktunya sudah habis, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan, panjang umur, ilmu yang kita sampaikan berkah. Demikianlah kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kondisinya, sehat? Berarti hari ini adalah hari pertama kita ketemu di semester 2. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita yang baru, untuk di semester 2 ini kita terlebih dahulu akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu keyakinan kelas? Silakan. Tunjuk tangan, silakan jawab. Apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas itu keyakinan yang diambil secara bersama-sama untuk menciptakan kelas lebih kondusif, aman, tertib, dan pembelajaran bisa jauh menjadi lebih menarik. Di mana kesepakatan ini diambil antara guru dengan siswa, diambil secara bersamaan. Kenapa begitu? Karena pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif dan kreatif. Pembelajaran sudah berpihak kepada murid, jadi tidak lagi ke guru. Guru itu tidak boleh mengintimidasi siswanya. Jadi hari ini Ibu kasihkan ini, jadi nanti tolong ditulis kira-kira apa kesepakatan yang mau kita buat. Ya, pikirkan dan tuliskan. Ini kertasnya akan dibagikan oleh temanmu. Ya, Dika silakan bagikan. Tuliskan kira-kira kita membuat keyakinan kelasnya apa. Oke, boleh tolong Mbak Noel, Obama, tolong dilecehkan. Yang sudah dapat boleh dituliskan. Iya, menurut kita sendiri. Boleh mau satu, mau dua juga boleh. Kira-kira apa ya kesepakatan yang paling tepat yang akan kita buat agar kelas kita menjadi jauh lebih menarik, lebih aman, tertib, dan lebih disiplin. Oke, dapat semua? Daripada boleh tuliskan kira-kira apa yang mau kita buat. Apa masih? Enggak. Gak usah buat nama. Udah cukup. Ya kalau sudah dibuat, ya sudah. Boleh? Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Jangan lama kali. Ya, yang sudah selesai boleh dilanjutkan di kelas ini. Ya, yang sudah selesai
Oke, berarti kita sepakati ya. Oke, jadi kalau gurunya nanti berbicara atau menjelaskan, maka siswanya harus bisa mendengarkan dengan baik, meninggalkan segala aktivitasnya. Oke, lanjut. Ya, ini yang paling penting. Ini termasuk dalam disiplin positif. Ketika kita belajar, kondisi kelas harus bersih. Supaya apa? Belajarnya dengan nyaman. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Oke, menghargai dan menghormati orang lain. Bagaimana kira-kira? Bisa kita buat ini menjadi kesepakatan? Bisa. Saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Kak Suci. Kira-kira siapa lagi nih ya? Ayo, Markus boleh bacakan. Pilihlah 3. Kira-kira masih masuk nggak ya? Nggak ada kan yang tulisannya I love you di situ? Hah? Oke, tidak adanya keributan ketika jam pelajaran. Itu termasuk salah satu disiplin. Ya, kita masukkan ke dalam kata disiplin sama dengan tadi belajar ketika kelasnya bersih. Tidak ribut ketika kita belajar, kecuali ketika kita sedang mengadakan diskusi dan itu kita membahas hanya seputar dengan materi, tidak berbicara lain hal. Lain halnya apa? Bicara mengenai besok kau kemana, pergi sama siapa, itu tidak perlu kita bahas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kembali lagi tadi ke disiplin dalam kebersihan kelas. Oke, berpakaian yang rapi. Termasuk mana nih? Disiplin. Ketika gurunya masuk, siswanya berpakaian sudah rapi. Tidak ada lagi baju dikeluarkan, dasinya ngikatnya di tangan, kaos kakinya pindah ke meja orang. Ya, paham? Paham. Oke, silakan. Terima kasih Bang Markus. Silakan Kak Flora. Kalau bisa jangan sama seperti tadi ya. Jangan sama bacaannya. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Karena itu adalah bagian dari disiplin. Apalagi? Ya, menghormati dan menghargai pendapat orang lain tadi sudah ya. Oke, tertib tadi sudah kita bahas sama tadi. Ini ya, ini kayaknya ya. Tidak boleh berkata kasar. Ya, semangat nggak kira-kira? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh bilang kaki 4. Ya, nggak boleh. Jadi tidak ada kata-kata kasar. Kalau menyebut kawan-kawannya, kalau bisa
jam pelajaran. Dan ibu kasih dispensasi ketika kamu membawa botol minum sendiri dan ketika tidak ada lagi penjelasan boleh minum tapi dengan kata izin. Izin dulu, jangan main seruput. Nah, apalagi kalau guru lagi ngomong, kamu pun minum tanpa memikirkan menghargai orang lain. Sudah itu ada ketika bel sudah berbunyi, tidak ada lagi siswa yang berada di luar kelas.